Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, ada yang tidak turun hari ini? Iya. Ya, turun semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Febri, tolong pimpin doanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, Garuda Pancasila. Supaya apa kita menyanyikannya? Supaya menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Oke, Ibu minta kalian berdiri kembali untuk menyanyikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot asing, saya berkorban untukmu. Pancasila negara, dari fokus kipas angin bisa berputar. Ada aliran listrik, ya. Tapi sebelum kita nyalakan tombolnya, tidak mungkin dia nyala, ya kan? Pasti kita akan menyolokkan ke listrik dulu. Oke. Kemudian jika setelah dinyalakan tiba-tiba tidak berputar atau misalkan rusak, ya, apa yang terjadi? Pasti kipasnya tidak akan nyala, ya. Kalau tidak nyala berarti harus diperbaiki. Kemudian, Ibu ingin bertanya lagi, ada yang pernah menggunakan Google Maps? Pernah ya. Di dalam handphone kalian pasti ada aplikasi yang namanya Google Maps. Biasanya digunakan untuk apa? Cari alamat, rute perjalanan, ya. Kemudian, apakah kalian pernah menemukan ketidaksesuaian dengan rutenya? Pernah, bisa saja nyasar ya. Harusnya belok kanan, tiba-tiba belok kiri, jalannya buntu, ya. Oke. Sekarang Ibu minta kalian simak baik-baik video yang ada di depan. Oke? Di sini kita akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan indikasi kecerdasan KA. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencari diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, berikut adalah konsep dasar KA. Jadi KA belajar dari data atau machine learning. A bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis.
Dan demikian dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Nah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ada kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan badan ujian. Yang ketiga adalah remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran channel TV ya, dengan cara menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah acara yang disukai si pengguna atau history tambahannya. Nah, materi ini akan kita pelajari lebih lanjut di Oke, setelah kita simak baik-baik videonya, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, tujuan belajar kita hari ini adalah menganalisis manfaat adanya mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, kalau kita lihat tadi, mesin itu apa? Alat yang dirancang untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, ya. Kemudian mesin cerdas tadi memiliki kemampuan untuk berpikir, ya. Kemudian juga menggunakan teknologi yang disebut dengan AI, ya, kecerdasan buatan. Kemudian kalau non cerdas tadi adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi yang sudah diprogramkan. Kemudian dia tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Oke, sekarang Ibu mau tanya, tadi contohnya yang ada di video apa saja mesin cerdas? Yang pertama, Google Maps, ya. Kemudian chatbot, ya. Kalau mesin non cerdas apa tadi? Contohnya kipas angin, remote TV, mesin cuci. Ya. Ya, kenapa remote TV tadi termasuk dalam non cerdas? Kenapa? Harus dipencet tombolnya oleh manusia. Dia tidak bisa langsung tiba-tiba mengganti siaran yang mau kita pilih. Jadi harus kita kendalikan menggunakan remote. Oke, sekarang kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian bekerja secara berkelompok. Bawa alat gunting dan lemnya. Bawa. Oke. Di sini di dalam kelompok Ibu minta kalian tentukan benda-benda mana saja yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ibu minta kalian gunting yang di belakangnya ya. Kemudian kalian tempelkan di bagian depannya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kerjasama ya. Kenapa? Buka aja nggak apa-apa. Sana. Misi dulu. Oke. Boleh dibagi tugasnya ya. Kalian tentukan yang mana sih masuk ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nggak apa-apa, dicopot aja. Ya. Ini aja dibuka. Ini dibuka aja nggak apa-apa. Di bawah aja juga nggak apa-apa. Iya, yang bagian belakang ini digunting ya. Kemudian taruh di tempat yang sesuai dengan mesin cerdas atau mesin non cerdas. Ya, boleh. Boleh mepet begini, boleh. Nggak apa-apa. Ya. Guntingnya ada? Ada. Oh, yang nempel. Oke. Sudah semua? Oke, Ibu minta satu persatu untuk maju ya.
kelompok yang pertama yaitu kelompoknya Febri, Elga, Nur Aisyah, dan Sheila. Silakan maju ke depan. Di sebelah sini boleh. Oke, perhatikan. Untuk kelompok yang lain, perhatikan temannya untuk presentasi hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan menjelaskan hasil kerjasama kami tentang mesin cerdas dan non cerdas. Yang pertama ada handphone. Handphone termasuk mesin cerdas dan robot termasuk mesin cerdas. Oke. Lanjut. Dan ini adalah tugas. Ya. Yang mana? Termasuk ke dalam? Oke, benar ya? Sesuai dengan kelompok mesinnya masing-masing. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Boleh ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, boleh silakan duduk. Sekarang untuk kelompok 2 ada Faisal, Alif, Nabila, dan Evika. Oke, silakan. Yang lain simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. pagi. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang skema mesin cerdas dan non cerdas. Kami memiliki contoh sebagai berikut. 1. Handphone sebagai mesin cerdas. Termasuk? Oke, lanjut. Yang mesin non cerdas? Oke, benar ya. Oke, beri tepuk tangan dulu temannya. Boleh ditutup? Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, boleh duduk. Kita lihat tadi hasil pengelompokan dari mesin cerdas dan non cerdas. Sudah banyak yang mulai mengetahui. Tadi handphone masuk di mana? Mesin cerdas. Kemudian apalagi selain bendanya tadi? Ada apa lagi? Google Maps, handphone, ya, Google Translate. Karena tadi kita sudah kerja secara kelompok, sekarang Ibu minta kalian mengerjakannya secara individu, ya. Ya. Oke, boleh. Ya. Boleh dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Das, kemudian isi pertanyaan, apa perbedaan dari mesin cerdas sama non cerdas tadi? Ya, setelah itu kalian kerjakan yang di belakang ada game, ya. Game menghubungkan alat di bawah ini dengan kategori mesin cerdas atau non cerdas. Apa sudah selesai? Sudah, oke. Boleh Ibu minta? Oke, terima kasih.
Oke. Oke, sudah selesai? Sudah, Faisal? Sudah. Ya. Terima kasih. Oke. Mana? Ya. Sudah selesai? Refleksi, ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Oke. Oke, ada lembar evaluasi ya. Sebentar Ibu jelaskan dulu apa isinya. Oke, perhatikan di situ ada lembar evaluasi ya. Kalian tinggal silang jawabannya. Kemudian hanya 5 soal aja yang disilang. Kemudian ada refleksi. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Kemudian bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian kegiatan apa yang paling kalian sukai tadi? Kemudian yang tidak disukai apa? Apa manfaat yang kalian pelajari hari ini? Diisi ya. Apakah senang? Apakah sedih? Apakah bingung masih? Diisi ya. Boleh dicentang nanti di bawahnya. Oke? Sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu minta ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke Ibu. Oke. Sudah? Alif sudah? Ya. Boleh dikumpulkan. Perhatikan. Apa sih yang kita pelajari tadi? Kita mempelajari tentang apa? Mesin cerdas dan non cerdas. Ya, mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian contohnya apa sih mesin cerdas tadi? Handphone. Apalagi? Vakum cleaner tadi. Kemudian Google Maps. Ya. Apalagi chatbot. Kemudian boleh kita tutup ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Oke? Boleh berdiri? Oke, tepuk semangat. Oke, Ibu minta kalian nyanyikan lagu 7 kebiasaan Indonesia Hebat. Oke, 1, 2, 3. 7 kebiasaan anak hebat. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sudah semangat dalam belajar. Oke, sekarang Ibu minta untuk Febri untuk berdoa sebelum kita pulang. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Karen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Baik? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Alhamdulillah pada siang hari ini saya sudah diberikan kesempatan oleh Ibu untuk
menyaksikan bagaimana Ibu mengajar selama 1 jam. Eh, Setelah saya melihat bagaimana Ibu mengajar, saya ingin sedikit berdiskusi bagaimana proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, perasaannya alhamdulillah ya, eh, sangat senang karena beberapa anak itu udah mulai memahami apa sih itu coding, apa sih itu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian juga ada pengalaman baru, ilmu baru juga dalam mengajar. Kemudian termotivasi juga anak-anak untuk belajar hal-hal yang baru seperti itu, Ibu. Kemudian perasaan anak-anak pada proses pembelajaran hari ini bagaimana, Ibu? Anak-anak juga antusias ya kalau kita lihat tadi, karena sambil bermain juga, bermain game, kemudian juga kerja kelompok, mungkin ada sedikit perbedaan dari kelompok tugas kelompok yang lain karena ini materi-materi baru seperti itu. Oh gitu. Lalu pada tujuan pembelajaran hari ini, apakah sudah tercapai, Ibu Feren? Untuk tujuan hari ini tentang menganalisis perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas tadi sudah lumayan ya Bu ya untuk anak kelas 5. Kemudian juga saya lihat anak-anak juga antusias, kemudian belajarnya juga menyenangkan, kemudian banyak sekali yang mulai paham ya. Itu sih tadi Bu. Lalu setelah melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana sih tantangan Ibu Feren terkait pembelajaran hari ini? Kalau kita lihat tadi seharusnya ya, karena tidak semua sekolah menyediakan teknologi seperti mungkin penggunaan HP, mungkin kan tidak semua sekolah membolehkan. Jadi kan ada sedikit pembatasan atau apa maksudnya penggunaan teknologi. Kami hanya mengandalkan LCD ataupun sound seperti itu, Ibu. Kalau menggunakan HP saya masih belum bisa karena kan tidak boleh ya. Jadi kalau mungkin penggunaan teknologinya mungkin masih kurang. Itu sih tantangannya tadi. Oh ya. Terus untuk tantangannya tadi itu apakah LCD ini sudah tersedia di semua kelas atau bagaimana? Ya, untuk LCD ini hanya ada 3 Ibu di sekolah ini. Jadi kami hanya menggunakan secara bergantian gitu. Jadi tidak setiap kelas itu punya LCD, tidak. Oke. Lalu bagaimana solusi dari tantangan yang Ibu hadapi gitu? Ya, kalau saya sebagai guru ya, mungkin saya lebih belajar lagi mengenai coding ini karena kan masih pembelajaran baru ya, apalagi untuk di kelas 5. Kemudian juga berlatih juga, kemudian untuk media ajarnya juga lebih lebih variatif lagi, mungkin kedepannya itu ya. Oke. Lalu harapannya Ibu terkait materi baru dalam KK ini bagaimana untuk di kelas 5? Ya mungkin itu tadi kita lebih apa ya namanya, mungkin lebih bisa berdiskusi lagi dengan teman sejawat kan, apalagi ini kan harapannya semua kelas 5 dan 6 sudah bisa melaksanakan pembelajaran coding ya kan. Kemudian juga harapannya modul pembelajarannya juga mungkin harusnya sudah ada ya kalau untuk diterapkan di SD ini. Saya tadi melaksanakan pembelajaran kan, bagaimana hasil analisis SWOT dari pembelajaran Ibu Feren hari ini? Ya baik, untuk analisisnya setelah saya melakukan pengajaran tentang media mesin cerdas dan non cerdas, saya lihat strength-nya atau kekuatannya itu kita lihat konsepnya ini mudah diilustrasikan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari Bu. Misalnya tadi ada contoh smartphone atau dengan perbandingan antara smartphone dengan kalkulator, kemudian juga ada vacuum cleaner robot dengan perbandingan dengan kipas angin tadi yang saya sampaikan. Kemudian sehingga pembelajaran ini tidak terlalu abstrak gitu Bu, karena kan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melihat nih bendanya nyata seperti itu. Kemudian juga pembelajaran ini melatih siswa untuk menganalisis suatu alat berdasarkan fungsi dan kemampuan untuk belajar.
yang merupakan fondasi penting dalam berpikir komputasional. Seperti itu. Baik, itu tadi kekuatannya Bu ya. Iya. Terus untuk kelemahannya sendiri itu bagaimana Bu? Kalau kita lihat di sini kemampuan belajarnya pada mesin cerdas secara langsung juga pasti membutuhkan namanya perangkat ya Bu atau software. Kemudian juga tidak semua sekolah memiliki seperti itu Bu. Kemudian juga jika siswanya tidak memiliki dasar tentang media apa namanya tadi tentang mesin cerdas dan non cerdas, mungkin sulit nanti memahami konsepnya seperti itu. Nah, tadi Ibu Feren ada menyebutkan kelemahannya itu ada pada perangkat. Nah, Ibu ini perangkat seperti apa ya yang menjadi kelemahannya? Oke, mungkin pada saat pembelajarannya saya kurang maksimal juga dalam penggunaan perangkat atau media pembelajaran karena keterbatasannya, karena di sekolah ini tidak dibolehkan untuk membawa handphone pastinya, kemudian juga untuk laptop hanya bisa digunakan pada saat ANBK berlangsung seperti itu. Jadi saya hanya mengandalkan apa namanya PowerPoint seperti itu atau penggunaan LCD atau sound system seperti itu biasanya atau menggunakan media gunting seperti tadi Bu. Itu aja sih. Untuk peluang, adakah peluang untuk pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau kita lihat dengan pembelajaran coding yang baru ini, ya kan, semakin apa namanya kesadaran kita akan pentingnya AI semakin tinggi. Kemudian di dalam masyarakat, di dalam sekolah maupun di rumah juga. Kemudian materinya juga sangat relevan untuk menyiapkan siswa di masa depan karena berhubungan dengan teknologi juga ya. Kemudian juga adanya dorongan dari pemerintah, kemudian juga mengintegrasikan kurikulum coding ini ke dalam pembelajaran mendalam seperti itu. Kemudian juga ada ketersediaan platform juga sebagai sumber belajar kita secara daring. Kemudian juga ada hubungannya dengan mata pelajaran lain, mungkin seperti IPAS di dalam kelas seperti itu. Untuk pentingnya AI ini, apakah anak-anak itu sudah menggunakan AI? Kalau kita lihat ya dengan perkembangan zaman sekarang ini, mungkin sebagian anak pasti sudah memiliki handphone, ya kan Ibu? Kalau memiliki handphone sudah pasti dia pasti menggunakan fitur yang ada di dalam handphonenya seperti aplikasi Maps, ya kan, Gojek atau apapun itu kan pasti menggunakan media AI, ya kan Bu. Kemudian games juga atau misalnya media sosial seperti TikTok juga mereka secara tidak langsung sudah menggunakan sebagai pengguna secara tidak langsung. Mungkin mereka tidak tahu apa sih AI, cuma dia tahu hanya itu berupa aplikasi yang bisa digunakan seperti itu. Lalu terkait ketersediaan platform, apakah Ibu sudah pernah menggunakan platform yang berhubungan dengan AI untuk diajarkan ke anak-anak? Ya, untuk itu seperti media yang disediakan oleh pemerintah mungkin beberapa sudah ada yang saya perkenalkan ya. Kemudian juga tidak semua ya. Cuman mereka mulai mengetahui adanya platform yang disediakan oleh pemerintah seperti itu. Oke, lalu ke tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan apa yang Ibu alami pada saat pelaksanaan pembelajaran KKA ini Bu dalam kelas? Oke, kalau hambatan mungkin ya lebih ke fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian tadi saya juga menyebutkan bahwa kalau misalnya kita penggunaan proyektor atau sound itu juga terbatas, jadi butuh waktu komunikasi dengan yang lain jika ingin menggunakan seperti itu. Tidak bisa tiap hari menggunakan, ya kan? Karena kita bergantian. Kemudian juga koneksi juga akhir-akhir ini juga koneksi wifi-nya agak terganggu. Jadi kalau untuk langsung menyambungkan ke jaringan internet juga mungkin agak ada kendala seperti itu. Jadi kita menggunakan yang tanpa media unplug lah seperti itu. Iya, berarti menggunakan unplug Bu ya untuk pelaksanaan pembelajaran coding di kelas Bu ya. Iya. Oke, baik.
itu saja yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Alhamdulillah observasi pada hari ini berjalan dengan baik dan saya rasa pembelajaran Ibu sangat menyenangkan dalam kelas dan saya melihat juga anak-anak enjoy dalam kelas. Itu saja. Terima kasih Bu Feren hari ini. Terima kasih, Bu. Ya.